Avenu shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom shalom aleichem. Avenu. Kan asik itu. Belakangan ini, karena viralnya video, kemudian komentar kiri kanan dan seterusnya, pemberitaannya begitu masif, maka datanglah orang-orang yang berdemonstrasi beberapa kali di depan itu dengan tuntutan yang macam-macam. Anda terkesan menantang sehingga eskalasinya jadi tinggi nih. Ada yang bilang kalau saja Anda tenang, Anda ini selesai. Tapi Anda menantang. Anda bilang kalian kirim 1.000, saya kirim 10.000. Dan itu kan terbuka sekali. Jadi Anda nantang ini. Memang nggak boleh. Kalau orang mau mendemo, kemudian saya siapkan supaya tidak hancur tempat ini. Lah jangan demo dong kalau nggak mau dikasih statement seperti itu. Karena saya menghormati pendemo, saya siapkan. Karena mereka mengatakan 3.000, ya kami datangkan 10.000. Kemarin 10.000, saya datangkan 20.000. Kan terus berhenti. Ada tulisan kecil yang disorot berkali-kali dalam pemberitaan. Di situ dinyatakan dan ditulis entah oleh siapa, tapi pasti orang dari Al Zaitun. Kalau Anda datang, intinya datang baik-baik, kami sambut dengan tepuk tangan. Boleh dijawab? Boleh. Itu bukan kertas. Korlap penerima penyambut daripada demo itulah yang menyakapkan. Kalimat persisnya seperti apa? Kalau, kan sampean tadi yang mengatakan, saya nirukan saja. Iya. Kalau Anda datang dengan baik-baik, kami kasih tepuk tangan untuk Anda. Tapi kalau Anda sebaliknya, kami tidak tahu akibatnya. Itu bernada ancaman. Siapa yang ngancam? Nggak tahu akibatnya kok ngancam? Kami di dalam, nggak boleh keluar oleh polisi. Kecuali kalau kami baris bersama mereka, itu baru boleh diterjemahkan lain-lain. Kami di dalam, dikurung oleh polisi supaya nggak keluar. Nantang apanya yang nantang? Ya akibatnya. Lah, semua orang kalau menantang atau mengancam, itu selalu bilang, awas ya, kamu tanggung akibatnya. Itu kan pakai awas. Awas. Lah, awas itu iya namanya. Diawas-awas. Anda sedang bermain kata-kata. Intinya Tidak. sebenarnya mengancam itu. Tidak ada ancaman. Kalau kami mengancam, kami tidak ada di dalam sini. Kami keluar. Kami taat. Kata polisi di dalam, saya dalam. Ini yang membuat kemudian pemerintah, karena sekarang Menko Polhukam sudah mulai mengeluarkan statement di konferensi pers ya, karena eskalasinya meningkat. Dikhawatirkan akan terjadi benturan antara pendukung Anda dan mereka yang pendemo, karena pendemo mengancam akan datang lagi, sehingga pemerintah ikut campur tangan sekarang ini. Dan campur tangan pemerintah ini ada kesan sebentar lagi Anda akan diperiksa. Apanya yang diperiksa? Polisi akan memeriksa Anda. Tidak adil orang mempertahankan hak kok disalahkan. Eskalasinya bukan cuma soal demo, tapi kemudian ada indikasi tindak pidana di sini. Dan itu individu, saya belum tahu siapa yang dimaksud. Tapi ini individu, kemudian ada kemungkinan tindakan administrasi terhadap lembaga. Katakanlah saya menduga. Yang dimaksud dengan ada tindak pidana individu itu Anda. Anda sudah mengukur dosa-dosa apa yang Anda lakukan sehingga Anda bisa terkena pasal tindak pidana. Saya sampai hari ini tidak pernah merasa melanggar hukum. Itu kan KUHP. Saya merasa tidak pernah melanggar hukum. Seorang pendidik. Dalam pertemuan tabayun atau investigasi di Bandung, Anda kan menolak menjawab hari itu. Tidak menolak. Atau meminta waktu. Tidak meminta waktu. Karena Anda minta pertanyaannya diberikan kepada Anda. Begini, itu saya paham. Saya jawab. Saya diundang. Hari Kamis malam jam 8, datang ketua investigasi. Saya pikir hari Jumat ini. Jadi jam 13.30, ya. Jumat, Kamis jam 8 malam. Saya datang, cuma saya katakan saya datang setelah sholat Jumat. Sudah? Persis 13.30 saya jalan. Sampai di sana kurang lebih pukul 4.
Terus diterima, singkat kata terima. Saya bertanya, tim itu kan ada banyak orang, mana? Dan siapa namanya? Saya ingin tahu. Terus kemudian, apakah ada majelis ulama di sini? Dikatakan oleh mereka tidak ada. Ya, saya terima kalau tidak ada. Kalau ada, saya tidak terima. Kemudian, diskusi. Karena ini, Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang adalah Az-Zaitun. Bagaimana kalau kita tabayunnya itu di Az-Zaitun? Sehingga nanti bisa penyampaiannya itu sambil melihat ini loh. Az-Zaitun. Disepakati. Nah, karena akan ada pertanyaan. Lah yang mbok dikasih pertanyaan. Kemudian saya tunggu. Sampai hari ini belum ada berita apa-apa. Saya tunggu sampai hari ini nggak ada. Saya kirim surat. Supaya berjalan. Jadi bukan tidak kooperatif. Surat apa yang Anda kirimkan? Ya surat menjawab yang ditanyakan. Apa persisnya pertanyaan yang diajukan ke Anda? Remeh-remeh itu. Yang ditanya, satu, apakah benar Bapak berpendapat dan meyakini Al-Quran itu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan satu. Langsung dijawab aja. Ini banyak. Pertanyaan dua, apakah betul Bapak meyakini bahwa semua Rasul dan kitab suci sama dan harus diikuti ajarannya oleh umat Islam? Dua. Anda bisa jawab itu? Oh bisa. Kamu jawab soal kok. Nah ini kan soal SD. Tiga. Apakah benar Bapak mengatakan bahwa tanah suci itu bukan hanya Makkah dan Madinah? Saya jawab. Pertanyaan lanjut. Apa Bapak menafsirkan ini sesungguhnya menafsirkan. Apa Bapak menafsirkan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf adalah dalil boleh berhubungan suami istri tanpa nikah? Ini pertanyaan sanawiyah ini. Kalau tadi SD. 5. Bagaimana pandangan Bapak mengenai ideologi Pancasila? Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hari-hari ini sudah diterapkan di sini, jadi gampang jawabnya. Soal Al-Quran, kalam Allah dan kalam Nabi Muhammad, itu kan ditafsir bahwa ini bukan kalam Allah, tapi Nabi Muhammad. Penjelasannya bagaimana? Saya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu bukan berarti menafikan siapa Allah yang memberi wahyu dan siapa Muhammad yang menyampaikan wahyu. Yang menyampaikan wahyu tentunya bukan malaikat kepada hamba-hamba yang lain. Tentunya bukan Allah langsung. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasanya. Yang juga menjadi persoalan, ini kembali sedikit ke suasana demo ya. Kami akan sambut dengan tepuk tangan. Iya. Tapi diiringi dengan sebuah lagu yang kemudian menimbulkan kembali kontroversi. Apa lagu itu? Lagu itu Anda menyebutnya Ibrani, bahasa Ibrani, orang lain menyebutnya itu Yahudi. Iya, terus kenapa? Shalom alaihim. 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 Adapun saya menyanyikan karena itu bisa dilakukan. Kalau assalamualaikum kan nggak boleh dilakukan. Padahal Nawenu shalom alaihim itu sama dengan assalamualaikum. Nah, kalau assalamualaikum tidak boleh dinyanyikan. Kalau ini boleh dinyanyikan karena saya punya nada-nadanya dan not-notnya. Nawenu shalom alaihim. Nawenu shalom alaihim. Nawenu shalom alaihim. Nawenu shalom 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 alaihim. Kan asik itu. Ada ulama yang sangat tidak setuju karena menurut dia, pengalaman dia juga pernah belajar di Arab sana, bahwa lagu ini dinyanyikan pada ritual-ritual keagamaan, bukan cuma sekadar menyambut orang, tapi dalam prosesi agama ya di orang Yahudi itu adalah prosesi. Jadi kalau
nyanyikan di tempat yang salah, itu artinya mengikuti prosesi yang biasa mereka lakukan. Kalau itu terus dikaitkan dengan prosesi agama, tidak juga. Coba tengok ke Tel Aviv. Tatkala turun dari kereta pesawat. Ya anak-anak muda, laki perempuan, nyambut. Dan itu hal yang salam seperti kita ini. Sama dengan tatkala kita mengadakan khutbah pakai assalamualaikum. Jadi assalamualaikum itu tidak digunakan di tempat-tempat yang ritual saja. Ketemu di jalan assalamualaikum.